Menjaga, hafidho yahfadhu. Saling menjaga, hafadho yuhafidhu. Yang paling menarik ketika Allah meminta kita menjaga waktu sholat, kalimatnya menggunakan alif. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Hafidhu ala sholawat. Pakai alif. Hafidhu. Bukan sekedar jaga. Kata Allah, jaga waktu sholat, jangan lewat. Jaga waktu sholat, tunaikan tepat waktu. Tapi kalimatnya bukan sekedar dijaga, saling menjaga, saling ingatkan. Mungkin bapaknya ingat, anaknya tidak. Bapak ke masjid, anaknya tidak. Ibunya sholat, anaknya tidak. Anak sholat, bapak tidak. Maka yang Quran katakan, jangan sampai di rumah ada yang sholat, yang lain tidak. Saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Ini sekarang yang bahaya begini, teman jauh diingatkan, teman di keluarga tidak diajak dan diingatkan. Ukhti, jilbabnya kok begitu? Ukhti, tetangga diingatkan, anak perempuan sendiri nggak berjilbab. Akhi, besok ke masjid yuk. Akhi, tetangga jauh diingatkan, bahkan di DM ketemuan, anak sendiri nggak pernah diingatkan. Hafidhu. Makanya ketika Allah turunkan Quran surah ke-66 ayat yang ke-6, yang diminta pertama kali dijaga itu keluarga dekat. Qu anfusakum wa ahlikum. Nah, keluarga dekat. Hafadha. Nah, kalau sudah saling menjaga jadi ringan. Kita pun terbantu. Satu salat ngajak yang lain ringan, dan jamaah itu ringan. Rasanya ringan kalau salat. Terbawa, cuman tinggal ikut, kadang kita nggak baca. Coba, yang baca surat kan cuman imam, kita ringan cuman Fatihah. Jelas kan? Dan kalau anda lupa, imam mengingatkan. Imam lupa, anda mengingatkan. Jadi nggak berat. Sholat sendirian itu lebih berat. Sholat sendirian subuh 2 rakaat bisa jadi 3. Jamaah nggak mungkin. Begitu imam bangun lagi, subhanallah. Oh, salah. Kan nggak mungkin nengok. Subhanallah, apa? Tidak. Gitu. Yang satu ruku semua. Bahkan kalimat semua sama. Itu saling mengingatkan. Di sini ketika menyebutkan kita cara untuk berhijrah, cara mendapatkan surga, cara sukses, kalimatnya menggunakan alif. Jahadu. Bukan sekedar serius, tapi lakukan dengan saling mengajak satu dengan yang lainnya. Yuk ajak yuk. Teman yang belum sholat, ajak Pak. Anda di sini bertetangga, boleh jadi tidak semua orang ke masjid. Walaupun dia muslim. Maka fikihnya mengajarkan sebelum fikih dakwah, fikih ibadah disebutkan, fikih dakwah dilakukan. Fikih dakwah itu biasanya nomor 1 sebelum fikih ibadah diterapkan. Contoh, kalau dalam fikih ibadah yang langsung terkait pahala dengan dosa, ada Anda punya tetangga masjid, dia muslim, laki-laki, nggak pernah mau ke masjid, apa hukumnya? Oh, bakar rumahnya, harus main bakar aja. Nih. Hukum tetangga masjid nggak mau ke masjid, hukumnya ajak dia ke masjid. Yang dipakai fikih dakwah dulu. Ajak dia dengan cara yang lembut, malam doakan dulu supaya ringan. Makanya kalau mengajak orang yang sulit jangan langsung diajak. Fikihnya doakan dulu. Contoh paling gampang Fir'aun ketika didakwahi oleh Musa alaihissalam. Musa dan Harun berangkat pada Fir'aun. Kerasnya luar biasa. Kaku hatinya. Bahkan hardikannya kencang. Banyak orang yang mau datang pun mau menyampaikan sesuatu bisa nggak jadi. Saking dahsyatnya kalimat-kalimat celaannya, ancamannya dan sebagainya. Maka ketika mau berangkat beliau berdoa, populer sampai sekarang. Rabbi shrahli sadri wa yassirli wahlul 'uqdatan yafqahu. Anda bangun tahajud, minta sama Allah, ya Allah tetangga saya, Engkau kumpulkan saya dengan dia di dunia, jangan pisahkan kami di akhirat. Ya Allah lembutkan hatinya untuk ke masjid. Ya Allah sayangi kawan saya ini ya Allah. Ya Allah tempatkan dia di tempat yang paling baik. Setelah itu besok yang Anda ngobrol, saling dengan teman-teman. Kalau kita kok rasanya nggak enak ya, masjid kapasitas 1000 yang ke masjid cuma 3 orang. Yuk kita ajak teman kita yang lain. Maka gunakan rumus dakwah dengan pendekatan yang baik.